Dan tentunya Tuhan kami juga sadar bahwa di dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dan juga dalam sikap hidup kami yang telah menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami. Maka di hadapan Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengaku dengan rasa takut, rasa menyesal, dan rasa malu. Kami mengaku kami telah berdosa kepada Tuhan. Sehingga kami tidak di bawah intervensi, intimidasi, tuduhan, dakwaan daripada si jahat untuk melemahkan kami di dalam memahami kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman Tuhan ini. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Shalom saudaraku. Shalom. Saudara diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur karena doa semalaman suntuk ini bukan doa semalaman suntuk ya, doa semalaman lah. Ya, artinya doa yang kita lakukan ini tidak akan diukur oleh 1-2 waktu atau jam tertentu, tapi terus sifatnya itu berjalan. Dan ini sejak saya masih menjadi seorang mahasiswa sama seperti saudara, bahkan itu kita mulai dari ya jam 6 sampai subuh, jam 10 ya kalau nggak salah, jam 10 malam mulainya sampai subuh, sampai jam 5 pagi kita mulai. Dan itu sudah puasa dulu saudara, tapi luar biasa suasana atmosfer surgawi itu begitu terasa. Dan kemudian itu terus berlakukan sampai kepada saudara semua. Dan saya berharap api Injil, api Roh Kudus tidak boleh padam. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi tidak mengurangi spirit kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan puji Tuhan saudara-saudara, saya berdirinya kurang begitu normal karena kaki saya sebelah kiri saya ini di telapak ini agak bengkak. Baru tadi sih, kemarin malam, jadi agak susah sekali, sakit sekali mau menolak undangan pendeta Abner, tapi takut nanti saya dimarahi. Ya sudahlah, datang. Ya puji Tuhan ya saudara-saudara. Saya ingin mengulangi firman Tuhan ini karena menurut saya firman Tuhan ini meneguhkan saya secara pribadi di dalam menyikapi semua persoalan ini. Jadi mari kita baca satu ayat saja. Dalam Keluaran pasal 14 ayat yang Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Satu ayat saja. Ini firman Tuhan ini menarik. Ya. Sudah dapat semua? Keluaran pasal 14 ayat 14. Sambil menunggu saudara, saya dulu. Rasanya susu lemang. Ya, Keluaran pasal 14 ayat 14 kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lebih kencang. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan ini, maka ayat 14 ini tidak ucuk-ucuk muncul begitu saja. Tapi dalam pasal 14 ayat yang ke-14 ini merupakan sebuah statement pengakuan Musa kepada bangsa Israel bahwa ada peristiwa sebelumnya yang melatar belakangi kisah ini. Kalau kita memperhatikan peristiwa Keluaran ini menarik karena Israel, ini lagi-lagi bahwa Israel itu menjadi objek, Israel itu menjadi fokus. Konteks teologia dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah berpusat orientasinya kepada Yahweh itu, dan objeknya itu adalah atau orientasinya itu kepada Israel. Dan itu yang dicatat oleh kitab Perjanjian Lama. Dan dalam bagian ini menarik karena Israel itu adalah bangsa yang betul-betul menjadi bangsa yang spesial di mata Yahweh atau di mata Tuhan. Kenapa disebut bangsa yang spesial? Karena memang mereka secara khusus dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta Kristus atau duta-duta sorga. Mereka dipersiapkan secara khusus untuk menjadi representasi daripada kehadiran sorga itu di muka bumi. Dan karena itu, kalau saudara perhatikan baik-baik, maka di sana dikatakan bangsa yang spesial karena mereka betul-betul mengalami satu penderitaan, pergumulan yang begitu luar biasa hebatnya. Mereka disiksa, mereka dianiaya. Ada berapa generasi itu Israel di Mesir? Generasi Yusuf itu mereka sedikit makmur. Karena Yusuf menjadi orang yang sangat terkenal
Dan ketika Firaun pada masa itu memerintah, Israel diperlakukan tidak seperti yang dialami oleh Firaun pada generasi Musa. Firaun dalam generasi Musa itu Israel mengalami sebuah penindasan, perbudakan, aniaya yang begitu luar biasa. Dan Alkitab berkata bahwa mereka sudah tidak tahan lagi dengan pergumulan, penderitaan itu, siksaan itu. Lalu kemudian mereka berteriak kepada Yahweh, berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir untuk menolong mereka. Memang betul dalam konsep teologi PL yang saya ajarkan kepada semester berapa tuh? 5 ya? Ya semester 5, bahwa memang konteks Tuhan, teologi Tuhan dalam konteks PL itu kehadirannya itu transenden, artinya Tuhan yang jauh. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur dengan teks-teks yang ada, maka secara imanen dia hadir. Walaupun memang tidak secara real seperti yang kita baca dan kita lihat dalam konteks PP. Tetapi imanen, bentuk kehadiran Tuhan secara imanen itu melalui para nabi itu. Dan Tuhan hadir melalui Musa. Tuhan mengutus Musa untuk bagaimana menjadi representasi daripada penyertaan Tuhan untuk membebaskan, mengeluarkan Israel dari pergumulan itu. Dan kemudian saudaraku, kenapa Israel disebut sebagai bangsa yang spesial? Bukan selain karena Tuhan menyediakan penolong bagi mereka, tetapi juga kalau kita baca dalam peristiwa Keluaran, itu Tuhan membebaskan mereka bukan dengan tangan hampa, tangan kosong, tapi kitab suci mencatat bahwa dalam perjalanan mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menyediakan bekal bagi mereka. Mereka keluar dengan membawa harta kekayaan. Nah, tapi dalam peristiwa perjalanan mereka menuju kepada tanah perjanjian di situ, nah di sinilah mulai adanya masalah, mulai berkecamuk. Masalah mulai berkecamuk. Dan saudara perhatikan dalam kisah ini, Tuhan sepertinya itu mengeraskan hati Firaun. Sepertinya Israel sebagai kelinci percobaannya Tuhan. Tiap kali Tuhan utus Musa dengan segala mandat yang diterima oleh Musa untuk membebaskan Israel, tapi ketika Musa berjumpa dengan Firaun, tidak ada respon tuh itu Firaun. Hatinya semakin mengeras sampai kepada peristiwa yang ke-10. Baru kemudian disitulah Firaun nyerah dengan peristiwa apa? Kematian anak sulung. Tapi tidak sampai di situ, karena dalam bagian ini pun juga Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun. Dan ketika Israel keluar dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, maka dalam bagian ini Israel mengalami sebuah tekanan, mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Bahwa rupanya mereka berpikir ketika Tuhan hadir untuk mengeluarkan mereka, membebaskan mereka keluar dari penderitaan perbudakan di Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian susu dan madu itu, namun ternyata mereka mengalami kendala. Ada 2 kendala yang sangat mencolok dalam bagian ini. Yang pertama itu mereka harus menghadapi pengajaran dari pasukan Mesir dengan segala perlengkapan kecanggihan mereka. Yang kedua, mereka juga harus menghadapi di depan mereka itu ada laut, ya begitu luar biasa. Dan saya bersyukur saya pernah sampai ke daerah itu, dan betul itu membuktikan bahwa Alkitab yang kita pelajari ini bukan sebuah fiksi atau fiktif atau apalah namanya, tapi ini meneguhkan keyakinan saya bahwa memang ini adalah kebenaran. Berarti ini berbicara tentang pembuktian secara arkeologi. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Israel dalam ketakutan, Israel dalam tekanan yang begitu luar biasa, karena kami baru saja menikmati kemerdekaan, kami baru saja menikmati kemenangan, kami baru saja menikmati kebebasan. Lah, mengapa demikian? Baru setengah perjalanan kok tiba-tiba sudah dalam tekanan dan pergumulan. Katakanlah seperti Agathos, kan begitu. Kita baru keluar dari satu tempat dan Tuhan memberikan tempat ini, tapi kok masalah persoalan banyak di atas silih berganti. Apakah itu persoalan secara kelembagaan? Apakah itu persoalan secara pribadi? Saudara-saudara mungkin bergumul tentang keuangan, ekonomi, donatur, sponsor, dan lain sebagainya. Padahal saudara kita baru menikmati kebebasan itu, kita baru menikmati kemerdekaan itu. Tapi kok kenapa datang lagi dan muncul lagi? Dan inilah Israel itu sebagai wujud daripada berbicara kita sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya manusia atau makhluk hidup, siapapun dia, termasuk Anda dan saya, pasti mengalami yang namanya masalah. Amin.
Benar atau betul? Benar dan betul. Jadi kita semua pasti mengalami namanya tekanan persoalan itu. Siapapun dia, tidak memandang status dia, jenjang pendidikannya seperti apa, kualitas kerohaniannya seperti apa. Tapi yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, yang namanya penderitaan, pasti dia mengalami. Dan karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, yang menarik adalah bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Bagaimana kita menyelesaikan, memanage persoalan itu, mengurus persoalan itu, mengatasi persoalan itu. Dan saya dalam masa-masa seperti itu. Israel ketakutan karena mereka berpikir bahwa kami baru menikmati kemerdekaan, baru keluar ibaratnya dari mulut singa. Sekarang di depan kami ada mulut buaya. Dan mereka berteriak kepada Musa, apakah sudah tidak ada tempat lagi bagi kami? Sehingga kami harus mati di padang gurun. Kami harus menghadapi laut ini. Secara nalar manusia kan tidak mungkin mereka bisa menyeberang laut itu. Bagaimana mungkin? Nah, malam hari ini firman Tuhan berkata bahwa Musa berdiri dan berkata kepada bangsa Israel bahwa hari ini juga, kata Musa, bahwa inilah merupakan pertama dan terakhir kali engkau dan seluruh generasimu menyaksikan seluruh pasukan Mesir dan bala tentaranya, sebab mereka akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Dan kalimat ini ditutup bahwa kamu akan diam saja, sebab Yahweh akan berperang, Tuhan akan berperang bagi kamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, namun menjadi tantangan bagi kita saat ini adalah kalau kita melihat keadaan situasi yang ada di sekeliling kita ini begitu menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Sangat sulit sekali untuk kita bisa memprediksi seperti apa masa depan kita ke depan. Amin? Betul atau tidak? Sangat sulit sekali karena di tengah-tengah tekanan ekonomi yang luar biasa, kondisi pandemi yang begitu luar biasa, orang tuh sepertinya sudah tidak punya masa depan lagi dan kehilangan arah. Ibu-ibu mulai berteriak bagaimana dapur itu bisa berasap. Bapak-bapak mereka harus dituntut untuk bagaimana bisa menjamin kebutuhan dapur itu bisa berasap. Dan akhirnya karena stres lalu kemudian mereka mengambil jalan pintas, bunuh diri. Ada juga yang mulai mencari cara-cara dunia. Jadi artinya masalah itu, tekanan persoalan itu tidak memandang apakah dia seorang rohaniawan, orang percaya atau orang tidak percaya. Sama-sama menghadapi masalah. Tinggal porsinya saja, kontennya yang berbeda-beda. Tetapi yang menjadi pokok pembahasan kita malam hari ini, bagaimana kita mengatur, memanage masalah itu menjadi berkat. Dan karena itu melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Musa hadir untuk memberikan kepada kita sebuah pemahaman melalui catatannya dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14 ini, bahwa cara untuk bagaimana kita bisa memanage, mengelola persoalan itu, yang kutuk menjadi berkat, yang tekanan menjadi penghiburan, yang tadinya kita dalam ketakutan mendapatkan shalom surgawi, mendapatkan sukacita, maka seluruh integritas kita, seluruh totalitas kehidupan kita itu harus terarah, harus terfokus kepada Kristus sentris, bukan kepada egosentris. Harus terfokus kepada in Christ itu. Maka kita akan memperoleh kekuatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau orang percaya betul-betul memahami bagian firman Tuhan ini, bahwa betul masalah persoalan, masalah apapun itu yang namanya masalah, dia boleh datang silih berganti dari timur, barat, utara, selatan, boleh datang. Tapi kalau kita punya strategi, kita punya cara, kita punya langkah-langkah yang tepat untuk memanage, mengelola persoalan itu, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Nah, untuk bisa sampai kepada posisi itu, pemahaman itu, maka tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus berfokus kepada Kristus sentris. Amin. Harus kepada Kristus. Maka tidak salah Paulus dengan begitu lantang dia berteriak bahwa hendaklah hidupmu in Kristo, di dalam Kristus. Hendaklah in Kristo, dibangun dalam Kristus, dibangun di dalam Dia, di dalam Dia. Paulus tidak bilang di kiri Dia, di samping kanan Dia, di belakang Dia, di depannya. No, Paulus bilang di dalam Kristus. Luar biasa.
Jadi saudara-saudara, kalau kita mau memperoleh kekuatan di dalam memanage persoalan kehidupan, saudara harus datang kepada Tuhan. Amin. Dan karena itu Musa bilang, carilah Dia dengan sungguh-sungguh. Coba kita baca dulu di dalam ayat yang ke-13. Saudara lihat dalam ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh dan Tuhan yang akan diberikannya hari ini juga. Now, present tense, sekarang. Ini kata kerja aktif, kalimat aktif. Kamu akan melihat orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, kata kerja ada ketiga kalimat perintah di situ. Yang pertama yang menjadi bagian kita itu apa? Shalom, Pak. Bagian kita itu dalam bagian ini, Musa bilang, jangan takut. Jadi sebenarnya kita tidak boleh takut. Ketakutan orang percaya itu cuma dua. Takut Tuhan dan takut dosa. Selesai. Amin. Yang berikut, bagian kita dalam kata kerja ini adalah tetap berdiri teguh, tetap. Jangan goyah, jangan pelin-pelan. Nanti kalau teman bilang di sini kantor sudah tidak bagus, sudah kita cari tempat lain. Di sini aduh, makanya tinggal supermi, ya sudahlah kita pulang saja sudah. Aduh, ini ada masalah kiri kanan dari sebelah kiri muka belakang, sudahlah kita pulang saja. Itu orang yang tidak punya komitmen, orang yang tidak punya prinsip. Sebab hidup saudara itu bukan tergantung kiri kanan muka belakang, tapi ketika saudara berada di dalam Kristus itu, di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, bagian kita dalam ayat 13 ini apa? Berfokuslah kepada Tuhan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Amin. Dan ketiga kata kerja kalimat perintah ini, kata kerja aktif ini, maka saudara perhatikan, di situ ada bagian Tuhan. Sorga bertindak bila mana saudara tidak takut, saudara fokus kepada Tuhan, saudara berdiri tetap di dalam Tuhan, saudara melihat pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak segera. Yaitu apa? Hari ini juga kata Tuhan. Ya, tunggu besok, lusa, minggu depan. Hari ini juga kata Tuhan, kamu akan melihat Mesir itu masalah. Mesir itu bisa berbicara tentang masalah ekonomi. Mesir itu bisa berbicara tentang masalah sakit penyakit. Mesir itu bisa berbicara tentang pergumulan-pergumulan kita selama ini. Kata Tuhan, hari ini juga. Mesir-mesir kecil yang ada dalam dirimu, masalahmu. Kata Tuhan, kamu tidak akan pernah melihat dia lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Hari ini juga kata Tuhan. Jadi kalau kita membangun kehidupan kita di dalam Kristus, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, maka kata Tuhan, hari ini juga Tuhan menyediakan keselamatan bagi saudara. Keselamatan itu bukan, keselamatan itu cakupannya luas, ruang lingkupnya luas. Keselamatan itu juga bisa berbicara tentang berkat-berkat. Keselamatan itu juga bisa berbicara tentang kesembuhan. Keselamatan itu juga bisa berbicara tentang pertolongan. Keselamatan itu juga bisa berbicara tentang kemenangan. Keselamatan itu juga bisa berbicara tentang kemerdekaan. Keselamatan itu juga bisa berbicara tentang segala apa saja yang engkau minta. Surga pasti. Sebab surga tidak pernah kehabisan stok bagi orang percaya. Amin. Kata Tuhan, kata firman Tuhan begini. Seluruh janji kepenuhan surga itu ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita di dalam Kristus, maka seluruh warisan surga, stok gudang surga, itu menjadi milik kita. Ini bukan teologi kemakmuran, tapi ini kata firman Tuhan. Jadi kalau kita mau keluar dalam sebuah persoalan, tekanan, pergumulan, penderitaan, apapun itu namanya, tidak ada urusan itu. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus, in Kristus, jangan berpusat kepada egosentris. Orang yang berpusat kepada egosentris itu orang yang suka perhitungan kuat. Karena kalau dalam Kristus, Paulus bilang begini, aku yang tidak layak dibuat menjadi layak. Aku yang tidak berharga dibuat menjadi berharga. Tidak ada dasar untuk kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah bikin ini, you harus bantu saya.
Kalau kita berpusat kepada egosentris kita, maka kita harus ada tambah bagi kali kurang. Dan saya merubah konsep itu. Saya bersyukur dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saya sudah tidak urus lagi tuh dengan masalah-masalah hukum yang ada. Tapi fokus saya bagaimana Injil itu diberitakan. Seorang jenderal, seorang kasat, seorang jaksa, seorang pengacara yang tidak kenal Tuhan, saya kirim firman Tuhan. Dan mereka bilang, puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Gak ada urusan. You boleh masukin saya, tangkap saya, tapi you tidak pernah memberhentikan roh saya untuk mengatakan Injil. Itulah kata Paulus. Sekalipun aku dalam tekanan penderitaan yang berat, sekalipun aku disiksa tubuh dagingku habis lemah, tapi tidak akan pernah menghambat kemajuan Injil Kristus. Sekarang saya tanya, selama Anda yang sudah ada dalam skripsi ini, sudahkah Anda memberitakan Injil? Kalau Anda hanya rajin posting di Senayan, posting di jembatan penyeberangan, posting di busway, bikin apa? Saudara bikin kotor itu Facebook. Betul, saya kasih saudara. Kalau saudara cuma mau datang kuliah hanya cari begitu, mau ngapain? Tapi kalau saudara, kenapa saudara tidak posting itu firman Tuhan? Kalau saudara mau posting foto saudara, kasih ayat firman Tuhan. Biar begini-begini, ini buatan surga. Betul. Dan saya tuh, kalau saya ribut dengan istri saya, ya kita bukan ribut yang gimana, kadang-kadang ya biasalah dalam rumah tangga. Saya selalu cepat lihat statusnya, dia kasih naik apa ini. Tapi perempuan begitu, kalau dia sudah tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, status yang bermain. Dasar, ya kan? Si cowok ini, tadi saya tahu disinggung saya itu, saya bilang stop itu. Gak ada untungnya saudara. Pergunakanlah HP saudara itu untuk kesempatan memberitakan Injil. Dulu kita mau beritakan Injil face to face, kita takut dipukulin, dilemparin. Ini ngapain saudara isi paket kalau saudara hanya chat yang nggak ada keturunannya? Kirim firman Tuhan, biar orang bisa baca, orang bisa kenal Kristus itu. Jangan saudara posting yang aneh-aneh. Saya tuh pantau Facebook saudara yang merasa itu pasti dia ketawa itu. Mana coba saya siapa ketawa? Iya, orang tua kirim uang bukan isi paket, kirim firman Tuhan ini, astaga. Jadi saudara balik lagi, gak ada urusan. Karena apa yang mesti kita takut, kata Musa? Jangan takut. Ketakutan terbesar manusia itu bukan persoalan. Walaupun memang dalam kitab Matius ada tipe ketakutan di situ, kekhawatiran. Masalah makanan itu kan masalah perut. Yang kedua masalah pakaian itu kan masalah tampilan. Lalu apa lagi? Masalah apa lagi? Akan hidupmu, pakaian, apa lagi? Hah? Dalam Matius pasal 6 itu, jangan khawatir tentang apapun juga. Maka apa? Coba buka dulu. Jangan khawatir akan makan minum, itu kan berbicara tentang masalah perut. Lalu pakaian itu kan berbicara tentang tampilan. Lalu apa lagi? Yang ketiga? Hah? Apa? Khawatir pula akan tubuhmu. Orang takut akan masa depan, akan tampilan. Nah, saudara, tapi saya mau beritahu, ketakutan terbesar manusia itu adalah ketika dia diperhadapkan dengan kematian. Kemana tempat yang akan dia tuju? Dan kita kan sudah jelas kata firman Tuhan bahwa kalaupun sekalipun itu maut menghampiri kita, katakanlah kematian, maka kita sudah punya tempat yang jelas. Lalu apa yang perlu kita takuti dan kita khawatir? Jadi cara untuk memanage dan mengelola persoalan itu adalah harus berada di dalam Kristus. Amin saudara. Banyak orang yang menghadapi persoalan, banyak yang menghadapi pergumulan, tantangan yang ada, tapi mereka selalu menggunakan cara-cara duniawi. Ada yang pergi ke paranormal, ada yang pergi ke orang pintar. Ini saya kadang-kadang bingung, ini otaknya terbalik atau gimana? Pergi ke orang pintar di kampung Udik, tidak pernah sekolah, modal hanya makan sirip pinang, rambut gondrong, begitu, kasih air putih, yang datang ini gelarnya S2 Profesor Doktor, bilang orang pintar. Jadi yang bodoh siapa? Yang pintar siapa? Kan begitu kan? Dia hanya modal pakai kain rambut gondrong gitu, kumis tebal,
mata melotot keluar gitu, hanya bilang bos ini yang datang dia sekolah capek-capek, gelarnya itu sampai di University Harvard dan lain sebagainya. Tapi dibilang itu orang pintar. Jadi yang bodoh ini siapa sekarang? Karena orang sudah tidak tahan lagi bagaimana untuk mengelola persoalan itu. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk mencari bagaimana mengatasi persoalan itu. Saudara, persoalan itu sifatnya temporal, hanya sementara. Amin. Di dalam dunia ini semua itu sementara, tidak ada yang bersifat waktu. Semuanya sementara. Uang makanan saja yang kita beli di Indomaret juga ada masa expirednya kok. Sementara, orang bertanya kepada saya, walaupun banyak tafsiran-tafsiran yang muncul, kapan ini COVID berhenti? Apakah COVID ini bisa berhenti? Ada yang berkata, mana mungkin tidak tahu kapan berhenti. Lalu saya bilang, COVID ini pasti berhenti. Betul, pasti bisa berhenti. Saudara mau tahu COVID itu berhenti ketika Anda mati. Ya kalau Anda sudah tidak mengalami COVID itu. Betul tidak? Tapi masalahnya sekarang kematian saudara itu kematian yang memberikan nilai kekekalan atau kematian karena COVID. Jadi orang sangat sulit sekali untuk bagaimana menemukan cara. Ini kan sekarang terbalik. Jemaat kalau dia mengalami persoalan bukan cari pendeta, cari itu tenaga konselor itu, para motivator, ke psikolog apa namanya? Psikiater. Bukan cari pendeta, bukan cari hamba Tuhan. Ada dua kemungkinan di situ. Karena hamba Tuhan tidak siap untuk memberikan argumen yang alkitabiah dalam memanage persoalan jemaat, sehingga jemaat itu tidak mendapatkan kepercayaan daripada hamba Tuhan tersebut. Atau memang karena yang kedua, pelayanan psikiater itu jauh lebih mantap pengetahuan alkitabiah daripada hamba Tuhan. Tapi kalau saudara baca dalam kisah perjanjian lama, saudara kasih tahu saya, orang-orang yang hidup takut Tuhan, Daud sekalipun, ketika mereka mau berperang, para nabi Israel itu, ketika mereka mau berperang ke satu tempat, mereka harus bertanya kepada nabi, bagaimana, apakah Yahweh connect nggak dengan apa yang kami rencanakan? Tuhan connect nggak? Nah sekarang hamba Tuhan itu sudah tidak dalam posisi sibuk untuk posting kiri, posting kanan, mencari popularitas itu apa YouTube itu konten-konten supaya dapat uang. Betul ini saya kasih tahu. TikTok lah apa segala macam. Apakah salah? Tidak salah. Tapi apakah saudara gunakan itu untuk bagaimana Injil diberitakan? Dulu belum ada media itu, kita mau menyampaikan di bus, di busway, di mana takutnya minta ampun. Nah sekarang siapa yang bisa memendung itu Injil? Di rumah-rumah orang bisa mendengarkan Injil. Gunakan itu media untuk beritakan Injil. Bukan posting yang tadi tua tiba-tiba jadi muda, tiba-tiba jadi tua. Ya ada saja kadang-kadang saya lihat ini. Ya itulah menjadi pergumulan kita sendiri. Jadi saudaraku, jangan sampai masalah itu membuat saudara undur. Coba mari kita radikal sedikit dalam berpikir. Saya berulang kali memberitahukan kepada saudara, kalau kita bisa radikal dalam melakukan satu perbuatan dosa, masakah kita tidak bisa radikal untuk melakukan satu perbuatan yang benar? Amin. Amin. Saya kemarin berkhotbah di penjara, nanti Ibu Ruth hari Minggu ya? Hari Minggu. Saya bilang kepada itu orang-orang di penjara itu, bahwa ada kemungkinan nggak sebelum saudara ditangkap itu menipu dari 10 juta sebelum ditangkap? Misalkan katakanlah Samuel atau Charles. Samuel aja. Samuel, kamu bekerja dalam satu perusahaan, lalu ada kesempatan atau katakanlah juga niat 10 juta, kamu lolos, lalu ada kesempatan yang sama, nominalnya itu bertambah, bukan 10 juta, 100 juta. Ada nggak kemungkinan Samuel mengambil uang itu? Ada, bisa. Lalu kemudian ada kesempatan yang sama juga, nominalnya itu bukan 100 juta, 100 miliar. Bisa nggak ada kemungkinan itu kamu diambil uang itu? Kalau saya dalam posisi dia, saya juga bisa ambil. Lalu saya bilang kepada orang narapidana, kenapa saudara ditangkap? Karena inilah disinilah nyata kasih Tuhan bagi saudara.
Tuhan memutus mata rantai dosa itu. Kalau seandainya Tuhan tidak tangkap saudara dalam penjara, mungkin dari 10 juta itu bisa jadi 100 juta. Mungkin dari 100 juta bisa menjadi 1 M. Tapi karena Tuhan tangkap saudara, maka Tuhan memutus mata rantai itu. Paham di sini? Jadi saudara-saudara, ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Memanage sebuah persoalan, dulu saya orang itu suka meledak-meledak. Pak Adi itu tahu persis. Saya ini orang yang saya orang ini betul tak pernah takut manusia. Aduh, saya tuh dari di kampus saya itu belum takut manusia. Tapi sejak mulai berkeluarga, mulai belajar firman Tuhan, mulai ikut-ikut seminar, ya mulai mengerti lah. Mulai mengerti, aduh, nggak bagus juga ya. Kalau hamba Tuhan terus marah-marah terus nanti pusing. Iya, sekarang sudah rohnya sudah lari ke Pak Adi. Kan Pak Adi belum menikah, jadi wajar lah. Kalau nggak ada yang begitu nanti kalian jadi ini. Amin bro. Jadi semakin menjadi. Kan tujuannya bukan untuk membinasakan, tapi tujuannya untuk mendidik, meneguhkan, dan memberkati saudara. Jadi cara untuk kita keluar dari persoalan, mari kita berfokus kepada Kristus. Lalu saudara pun lihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 itu, berapa lagi? Ayat 15, ini dalam satu konteks perikop yang sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini sebuah perintah amanat dari Tuhan kepada Musa, bahwa mereka harus bertindak. Iman itu bukan iman yang pasif. Iman itu harus dinamis, bergerak. Makanya saudara lihat dalam ketika Kolose pasal berapa tuh? Pasal 2, Paulus bilang begini. Hendaklah imanmu bertambah teguh. Saudara tahu kata bertambah teguh? Iman, maksudnya begini. Iman itu bukan stuck di tempat. Ya udah, saya percaya Kristus, selesai, saya selamat, saya jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, cukup. Tapi iman yang bertambah teguh itu iman yang diisi, iman yang ditingkatkan, iman yang dimajukan, itu tambah teguh. Jadi iman itu sifatnya progresif, ada dinamika, dia terus naik. Nah, dalam bagian ini saudara perhatikan firman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru? Bukankah segala pengalaman masa lampau itu seharusnya menjadi sebuah keyakinan bagi Israel dan Musa untuk melihat pertolongan Tuhan? Mereka dibebaskan dari Mesir, mereka lapar di padang gurun, tinggal buka mulut, Tuhan kasih itu mana dan burung puyuh. Seharusnya pengalaman rohani itu menjadikan dasar bagi mereka untuk melangkah lebih dalam. Tapi ketika mereka menghadapi laut di depan mereka, lalu sepertinya mereka kehilangan arah, orang yang tidak bertuhan dan sepertinya kehilangan iman. Saudara-saudara, dalam bagian ini firman Tuhan sangat jelas. Bertanya, mengapa engkau berseru demikian kepadaku? Kata Tuhan, bukankah sudah kukatakan supaya berangkat? Tuhan bilang, kau jalan saja. Seharusnya saudara-saudara, tugas kita itu hanya melangkah maju. Karena dengan dasar keyakinan, kita tahu siapa yang menyertai kita. Amin. Dengan kata lain, kalau Tuhan yang memanggil saudara datang ke tempat ini, maka saudara harus punya keyakinan yang sama. Karena saya tahu siapa yang memanggil dan menyertai saya. Mestinya itu cukup bagi saudara untuk saudara menyelesaikan pendidikan saudara. Saudara tidak tergoyahkan oleh apapun, termasuk kita semua. Kalau kita tahu siapa yang memanggil dan menyertai kita, mestinya itu cukup bagi kita. Jadi Tuhan bilang dalam begini, berangkat dan angkatlah tongkatmu. Tongkat ini media. Saudara lihat, di depan mereka itu kan ada laut. Ada laut. Menurut saudara, kita coba menjadi seorang insinyur lah, atau seorang ahli perlautan, menteri kelautan. Kira-kira menurut saudara, untuk bisa mengeringkan air laut itu menggunakan alat apa? Apakah hanya cukup dengan tongkat? Tidak mungkin. Betul atau tidak? Nggak mungkin. Tapi saudara lihat, Tuhan bilang begini, berangkat supaya mereka itu berangkat. Berangkat. Dan Tuhan bilang begini, saya mau kasih tahu, kalau Tuhan yang memerintahkan,
Tuhan yang memanggil, Tuhan itu tidak peduli siapa yang menyertai saudara. Amin. Kenapa? Apa dia dijamah Roh Kudus? Sakit. Sakit apa? Ya udah terusin aja biar dengan firman Tuhan sakitnya mengurangi. Kalau saudara bawa keluar sakitnya makin bertambah. Mestinya dari sini biar nangis sini. Baru di sini aja. Dia sakit apa? Ya udah masuk ke dalam kayak itu aja. Tumpang tangan lah. Ya, jadi kita kembali ya. Nanti kita doakan dia. Jadi saudara-saudara, saudara lihat dalam bagian firman Tuhan ini, kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan itu tidak butuh sesuatu alat yang canggih, cukup dengan tongkat saja. Amin. Dan dengan tongkat itu Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi tempat, fasilitas apapun itu tidak menjadi sebuah jaminan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka apa yang tadinya alat itu tidak berguna, itu akan menjadi alat yang berguna. Dan Tuhan bilang, apa yang ada padamu. Dan pada saat itu Musa hanya memegang sebuah tongkat. Dan kemudian tongkat itu Tuhan memakai dan kemudian bisa membelah laut itu. Amin saudara? Tutup pintu dulu lah. Tutup pintu dulu. Ya. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memanggil kita, nggak peduli. Karena Dia sanggup untuk menolong kita. Alat itu, tongkat itu menjadi alat bentuk daripada kehadiran Tuhan. Jadi, cara untuk kita bisa memanage, untuk mengatasi persoalan kehidupan yang ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka bagian firman Tuhan ini, mari kita mencari perkenanan Tuhan. Mari kita mencari hikmat Tuhan. Mari kita mencari cara-caranya Tuhan. Amin. Supaya bagaimana kita bisa keluar dari semua itu. Itu dijelaskan dalam ayat 15 dan ayat 16. Lalu yang terakhir dalam bagian firman Tuhan ini, itu dijelaskan dalam ayat yang ke-11. Ayat ke-11 bilang begini. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara lihat. Masalah bukan menjadi sebuah bahan bakar untuk mereka melangkah maju. Tetapi ketika mereka mengalami masalah, pengalaman masa lampau yang tidak mendidik itu menjadi sebuah ukuran bagi mereka. Enggak apa-apa walaupun kami disiksa, walaupun kami dianiaya, walaupun kami menjadi bangsa yang muda, enggak apa-apa deh. Yang penting kami, kalaupun mati ada tempat. Lah mengapa kau datang membawa kami ke padang gurun ini? Mereka berteriak mempersalahkan. Artinya apa? Cara untuk memanage persoalan itu kita tidak boleh menjadi pribadi yang pelin-pelan. Oh ya karena situ, itu suka mencari kambing hitamkan orang lain. Nggak boleh. Kita harus menjadi pribadi yang punya loyalitas, kredibilitas, integritas, dan bertanggung jawab. Ya Tuhan, kenapa sih Tuhan itu Tuhan bantu, kok ini Tuhan tidak bantu? Kan doa saya lebih lama daripada dia, tapi mengapa dia doanya baru 1 kali kok dijawab Tuhan? Kan saya lebih cantik dari dia, mestinya cowok itu pilih saya, kenapa pilih dia? Kan rambut saya lebih lurus daripada dia, rambutnya keriting kemana-mana. Kan hidup saya lebih mancung Tuhan daripada dia, hidungnya pesek. Kita suka mencari kambing hitamkan orang lain. Itu bukan solusi dalam kita mengurus satu persoalan. Tapi firman Tuhan bilang, mari kita fokus kepada Tuhan. Jadilah orang yang berani bertindak. Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang terbuka. Jadilah orang yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Jadi memanage persoalan itu ada 3 hal. Berfokuslah kepada Kristosentris itu, bukan kepada egosentris. Lalu hal yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Marilah kita melihat cara pandang Tuhan. Polanya Tuhan, bukan polanya kita. Lalu yang ketiga, jangan mengkambing hitamkan orang lain. Sebab masalah itu semua sifatnya temporal.